seiring perjalanan waktu Nabi Muhammad ini punya senjata yang juga orang enggak pernah kebayang. Apa? Enggak pernah bohong. Nabi Muhammad ini enggak pernah bohong. Ya, jujur-jujurnya orang sampai dikenal dengan nama Al-Amin. Nah, Nabi Muhammad ini Al-Amin. Nah, maka Yahudi Nasrani ini bingung ini ngadepi orang satu ini. Kenapa? Karena ini Nabi terakhir. Nabi terakhir ini tanggung jawabnya pasti lebih berat dan lebih besar. Kenapa? Karena sudah sebagai penerus. Terhadap yang diteruskan pasti masalah. Kenapa lah? Kalau bicara tentang penerus Nabi Ibrahim masih punya penerus Yahudi sama Nasrani. Marah ini duanya. Maka setiap hari Yahudi Nasrani itu selalu nanya, kalau ketemu, kamu mau jadi nabi? Iya, memang saya diutus Allah. Seberapa ilmumu? Kamu tahu gak cerita nabi-nabi dulu? Ya nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak usah deh ngaku jadi nabi. Maka setiap ditanya tentang cerita orang dahulu, Allah menurunkan cerita orang dahulu. Maka sampai Quran itu isinya 2/3 itu kisah. Ini kenapa? Saudara tuanya nanya terus, gimana mau jadi nabi? Lama-lama Nabi Muhammad ini ditanya sesuatu yang sangat memusingkan. Apa? Tentang situs-situs. Ya Muhammad, ya kamu tahu gak kalau penerusnya Nabi Ibrahim waktu merekonstruksi Ka'bah, bangun lagi, peletakan batu pertamanya dari mana? Ya nggak tahu Nabi Muhammad. Nabi Ismail waktu bangun Ka'bah sama Nabi Ibrahim di sebelah mana? Nah, Siti Hajar waktu cari air di sebelah mana? Waktu ngelempari setan di sebelah mana? Ya Nabi Muhammad nggak ngerti. Akhirnya apa? Nabi Muhammad termenung setiap hari tanya itu. Akhirnya diangkat ke langit, namanya Isra Mi'raj. Diangkat ke langit namanya Isra Mi'raj. Lah begitu di Isra Mi'raj, kan di Isra Mi'raj itu ada subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa pakai samiun? Setelah melakukan peristiwa besar kok bukan innahu huwal azizul jabbar, kok gak gitu, tapi samiul basir, hanya maha mendengar dan melihat. Ya mendengar keluh kesah Nabi Muhammad, ditanya sama saudara tuanya itu, ini gimana? Kamu tahu nggak petilasannya di mana, situsnya di mana? Angkat ke langit. Akhirnya dikasih bekal sama Allah. Ya udah, itu Nabi Ibrahim sendiri tanya. Akhirnya nanya sama Nabi Ibrahim, Mbah, penjenengan meletakkan batu pertamanya dulu di sebelah mana? Sebelah situ. Nanti kamu kalau turun kamu kasih tanda di situ ya. Itu namanya makom Ibrahim. Kasih tanda situ. Lah kalau Mbah Mail di mana? Mbahmu Mail sebelah situ. Nanti kamu tandain namanya Hijir Ismail sebelah situ. Lah Mbah Hajar di mana? Mbahmu Hajar sebelah sana. Nanti kamu tandai itu Sofa Marwah. Nanti kamu jangan lupa tengok ya ke sana setiap tahun itu. Lah lempar setannya di mana, Mbah? Situ 3 kali. Lah kalau Ka'bah itu dulu apa sih? Itu bukan punya aku, saya cuma bangun ulang. Punya siapa, Mbah? Itu punya Mbahmu Adam. Lah orangnya di situ, kamu tanya sendiri. Akhirnya Mbah Adam, Ka'bah itu apa? Itu kan tanda saya waktu saya turun, saya tandai itu sama Allah, diabadikan dengan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Nah terus kalau itu apa? Jabal Rahmah itu apa? Itu kan kisah cintaku sama mbahmu Hawa, sama eyangmu Hawa, I love you ku itu. Nah terus dikasih tanda namanya Jabal Rahmah. Ya udah, nanti kalau kamu turun jangan lupa ya, tanda-tanda itu kamu tengok. Maka kemudian Nabi Muhammad disuruh melakukan ibadah haji agar apa? Tidak kehilangan jejak dan tidak lupa jejak kepada Allah. Nah sudah di situ itu proses, diajak tengok ini selesai. Yahudi Nasrani ampun akhirnya, iya ini nabi beneran. Kemudian ikut Rasulullah, tinggal nyisa kelompok kecil namanya Banu Qunaiqah, Banu Nadir sama Banu Quraidah. Dan Nabi Muhammad akhirnya menjadi nabi yang benar-benar luas karena tahu ini sejarah Nabi Ibrahim dan ditinggali itu.
Maka Nabi Muhammad selalu kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah inilah maka saya nanya sama waktu itu, saya marah sama Gus Dur. Terus terang ini cerita, saya marah sama Gus Dur. Gus, Anda ini gimana kok? Datang ke Israel, datang ke Paus. Ini gimana? Kan di situ ada walan tarbo angkal Yahudi walan Nasara. Kata Gus Dur, ya sampean jangan lupa, setiap sholat kita selalu berbicara tentang wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah Ali Ibrahim itu ya Yahudi Nasrani itu. Nabi Muhammad gak bisa ngajak, tetap didoakan. Makanya Yahudi Nasrani gak ketemu di masjid, tapi kalau urusan haji kita ketemu sama orang Yahudi. Urusan apa? Urusan naik pesawat. Lah kok bisa? Ya yang bisa bikin pesawat Yahudi. Kitanya masih ribut tentang celana cingkrang apa enggak. Lah sananya udah ke sana. Itulah Pak Habibie suruh bikin pesawat ya enggak jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko lah ya susah kita. Lene dengan Nasrani kita enggak ketemu di masjid karena kiblatnya beda. Tapi kalau menikahkan anak pasti ketemu dengan orang Nasrani yang dari Prancis, yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Nah kalau bedak Indonesia susah, mau beras dideplok ya blonteng semua. Ini bangsa. Makanya kiai-kiai itu tenang kalau berbicara Yahudi. Lah Yahudi kita kalau kehilangan, kita di bangsa yang memang harus saling mengerti. Nah itulah. Ini Nabi Muhammad selalu mendoakan. Makanya besok Yahudi Nasrani itu menjadi Muslim karena kita setiap hari mendoakan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Cuman kalau sudah jadi Muslim lah itu ya masalahnya dunianya ditutup, namanya kiamat. Maka sebenarnya kita suka-suka aja. Kalau mereka belum Muslim ya biar aja, biar dunianya masih lama, nggak kiamat. Dan ini, dan Nabi Muhammad akhirnya membangun masyarakat. Makanya jadi di zaman Nabi Muhammad ini situasinya sudah lebih kompleks. Nabi Adam itu masalahnya baru masalah laki-laki dan perempuan karena umatnya baru dua itu. Maka masalah yang timbul di zaman Nabi Muhammad hanyalah masalah cinta, Qabil sama Habil. Masalah lain belum ada, wong orangnya baru segitu. Baru sekampung, satu RT lah Nabi Adam. Yang itu. Nabi Nuh ya cuma sekampung, kaum Ad. Nabi Lut satu kaum namanya kaum Samud. Nabi Musa baru satu Palestina sama Mesir. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini sudah nabi ketika manusia sudah jadi bangsa dan suku. Maka ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Harus saling pengertian karena Nabi Muhammad ini sudah jadi nabi ketika manusia sudah jadi bangsa dan jadi suku. Sementara tanggung jawab Nabi Muhammad itu apa? Rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil arabiyyin, bukan rahmatan lil amrikiyin, bukan rahmatan lil alamin. Maka umat Nabi Muhammad ya ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang hitam, ada yang putih. Itu. Nah, maka Nabi Muhammad meletakkan sendi-sendi pemahaman keagamaan dari awal sesuai dengan apa? Sumpahnya Allah. Sumpah Allah luar biasa untuk Nabi Muhammad ini. Bahwa manusia dengan berbagai bentuknya dipahamkan oleh Allah menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bikin bentuk yang terbaik dan tidak usah protes karena ahsani taqwim itu bukan satu model. Ahsani taqwim yang model Eropa ya kayak gitu itu tinggi besar rambutnya merah, yang model Afrika hitam gosong kayak kopi goreng. Kenapa? Karena Allah menempatkan sesuai seleranya Allah, bukan urusan kita. Yang di Arab kenapa dibikin cantik sama ganteng? Ya karena di Arab gak ada air.
Kalau dibikin jelek nggak mandi susah. Kenapa Afrika Eropa dibikin putih dan rambutnya merah dan besar kayak gitu? Karena di sana ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Ekstrim, maka orang Viking besar-besar, orang Nordik besar-besar. Karena apa? Biar nggak cepat mati. Karena kalau musim dingin, orang Eropa itu kalau nggak makan daging mati. Karena kalorinya nggak cukup. Dia harus bikin pemanas kalau musim dingin. Karena kalau nggak ada pemanas mati. Musim panas bikin pendingin. Makan listrik di Eropa tidak boleh mati. Makanya orang Eropa itu cari minyak kemana-mana, perang sampai hari ini. Untuk apa? Agar tidak mati di musim dingin dan tidak mati di musim panas. Dan di sini tidak pernah panas dan tidak pernah dingin. Karena nggak panas, nggak pernah dingin, maka ya biasa aja kita. Teknologinya bukan AC panas juga bukan AC dingin, cuman sarung sama kipas. Kalau kedinginan pakai sarung, kalau kepanasan pakai kipas. Itu aja orang kita. Orang Eropa kalau musim dingin tidak punya sinar ultraviolet, maka kulit perempuannya berubah kayak kulit tekek. Makanya orang Eropa kalau musim dingin lari ke sini, ke negara tropis. Untuk apa? Untuk dede, berjemur. Itu bukan porno. Orang sana kalau cuma pakai celana pendek itu berjemur. Sampean aja yang ngeres. Itu berjemur. Itu berjemur di sini. Itu berjemur. Orang Eropa kalau musim dingin nggak bisa makan ikan karena seluruh ikannya pergi ke laut dan lautnya membeku serta sungainya membeku. Maka kalau musim panas nangkep ikan jadikan sarden untuk dimakan di musim dingin. Nah, sampean ikut makan sarden ngapain? Wong setiap hari kita ketemu sama ikan segar. Orang Eropa kalau musim dingin nggak bisa bikin sayur. Kenapa? Daunnya rontok di musim gugur. Makanya teman-teman Nasrani itu kalau Natal pakai daun cemara. Kenapa? Karena di bulan Desember yang nggak rontok ya cuman cemara itu. Natal kok asli Indonesia bisa daun rambutan, bisa daun apa saja. Ini bangsa, tolong dipahami. Afrika kenapa dibikin hitam sama gosong begitu? Ya Allah nitipkan singa di sana, binatang buas taruh sana semua. Lah kalau dibikin putih, dikejar singa ketahuan. Nah kalau dibikin hitam gitu, telesep itu udah nggak ketahuan. Caranya Allah. Yang Cina kenapa dibikin sipit tembem? Ya karena kalau musim dingin mataharinya kelihatan jadi sipit silo begini. Nah kita kenapa dibikin kecil-kecil begini? Ya Allah tahu. Walaupun kita kecil-kecil dibikin Allah, tapi Allah menempatkannya kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Qit'atum min qit'atil jannah, itulah Indonesia. Tidak panas, tidak dingin, air selalu mengalir, daun tidak pernah rontok, matahari tidak pernah ingkar janji. Kita punya ini maka tidak usah kita. Lah makanya sekarang ini banyak sekali orang bikin agar kita tidak cinta sama Indonesia. Udah tahu rambut yang bagusnya orang sini tuh hitam, nggak terima, bikin merah, biar kayak orang Belanda. Akhirnya kalau orang Jawa bilang LKMD, londo komeng dasi itu. Kita ini nggak beda. Ya ini bangsa. Ya lah kemudian ini proses Rasulullah ini di situ. Kita manusia yang terbaik, maka Rasul diperintahkan agar karena manusia ini yang terbaik, tapi kena hukum summa radadnahu asfala safilin, pasti akan jadi jelek, pipinya jelek, apa-apanya jelek lah. Yang kecilnya cakep gitu, gedenya jelek. Makanya yang waktu kecil dituntun-tuntun, gedenya siapa yang mau nuntun? Kecilnya nggak makan disuapi, gedenya nggak ada yang mau nyuapi. Kecilnya disayang-sayang gitu, dicium-cium gitu, usia 60-nya ciuman, nggak ada yang mau. Wong itu manusia, lama-lama jadi jelek. Lutut yang tadinya bisa kemana-mana, lama-lama turun jadi jelek. Ya, nah itu manusia. Illal ladzina amanu wa amilus
Lihat, kecuali orang yang iman dan beramal soleh. Orang kalau iman dan beramal soleh nggak jelek-jelek amat lah, ya kan. Kecil kalau omong ditunggu-tunggu, tapi kalau orang itu baik, orang sampai tua juga kalau ngomong ditunggu. Ya Nur Iskandar ini dari kecil ngomongnya ditunggu sama bapaknya, sama Mbak Iskandar, sampai sekarang usia tua juga ditunggu sama jamaah. Nah kalau orang jelek siapa yang mau nunggu omongannya? Itu siapa itu? Nah, orang kecil itu dituntun karena biar bisa jalan. Kalau orang baik itu sampai tua datang semua berebut untuk nuntun. Kecilnya dikasih makan, orang baik sampai tua orang kasih makan. Maka amanu wa amilus sholihat ini harus dibentuk, dan Rasulullah punya tugas untuk membentuk amanu wa amilus sholihat. Tapi membentuk amanu wa amilus sholihat Rasulullah sudah disumpahi sama Allah, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Watin demi buah tin, simbolnya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi ulul azmi yang lebih dulu dari Nabi Muhammad. Wazaitun, dan demi buah zaitun, simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ulul azmi yang sebelumnya. Disimbolkan dengan waturi sinina, dan gunung Tursina. Ini simbolnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Begitu nyumpahi Nabi Muhammad, apa simbolnya? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Nabi Muhammad kalau nggak mampu membentuk keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Loh, maka Nabi Muhammad membentuk bangsa, keamanan bangsa dan negara, sehingga amanu wa amilu sholihatnya nggak menafikan yang berbeda. Makanya untuk membentuk baladil amin bikin namanya piagam Madinah. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada yang kepala suku apa, semuanya dibentuk karena tugasnya membentuk baladil amin. Akhirnya Rasulullah secara bersama-sama dengan perbedaan mampu bikin pertemuan untuk membentuk konsep baladil amin, dan terbentuk akhirnya menjadi sebuah masyarakat yang di situ menjadi masyarakat yang aman. Rasul sendiri apa modalnya? Al-amin. Loh, akhirnya ajaran yang nggak masuk akal bisa diterima oleh orang Arab. Kenapa? Karena Rasul membentuk masyarakatnya dulu. Kalau masyarakatnya aman, ajaran Islam bisa jalan. Makanya kalau dilihat oleh orang dunia, Islam itu nggak masuk akal. Kok bisa ya Islam itu hidup di Arab? Itu kan susah. Kenapa? Karena ajaran Islam itu nggak cocok sama ajaran Arab. Udah tahu panas, ajarannya puasa, kan ini nggak masuk akal. Kalau ajaran puasa itu orang Bukit Ciremai gitu ya pantas dingin. Itu panas ajarannya puasa. Udah tahu nggak ada air, ajarannya toharoh pakai air. Udah tahu yang namanya di Arab itu susah cari makan, ajarannya sedekah. Udah tahu panasnya kayak gitu, ajarannya tawaf, di mana kepalanya nggak boleh ditutup. Maka orang nggak bisa. Ini Muhammad ini apa? Kok bisa mengajarkan sesuatu yang muskil itu menjadi nyata? Orang Arab itu suka istri banyak, gitu. Tapi sama Nabi Muhammad udah nggak usah, 4 aja sama Allah. Ya mau. Orang suka mabuk nggak boleh mabuk. Ini makanya orang tokoh-tokoh dunia itu nggak bisa baca Nabi Muhammad itu seperti apa sih? Kok mampu melakukan sesuatu yang nggak bisa diterima oleh akal? Bukan raja, juga bukan panglima perang, tapi bisa menggerakkan orang untuk perang 300 melawan orang 3.000. Nabi Muhammad itu sosok apa? Oh, Nabi Muhammad itu bukan orang yang sangat kaya, punya istri konglomerat. Loh, konglomerat perempuan ini demi suaminya kok mau membawa nasi ke atas gunung, kok tidak ngutus para pembantunya? Orang nggak bisa bayangin. Pergi hijrah, yang nuntun untanya orang terkaya di Arab, namanya Abu Bakar.
Kok nggak nyuruh orang, ini kok langsung dituntun sendiri. Orang nggak ngerti ini manusia apa itu. Bukan manusia siapa, tapi apa ini orang. Ada orang perempuan usia 9 tahun, dinikah orang 50 tahun, kok riang gembira. Siti Aisyah ini manusia apa, nggak bisa sampai sekarang. Nah itu kok mampu membentuk ini. Nah begitu terbentuk masyarakat seperti ini, inilah yang kemudian baladil aminnya Rasulullah terbentuk. Nah kemudian Islam di Arab berkembang. Cuman kan kita ini orang Indonesia. Gimana ceritanya Bang Rasul itu nggak nyampe sini kok kita bisa beragama Islam. Ya Rasul cuman di situ aja. Cuman kemudian prototipe Islam di padang pasir ini dibawa keluar oleh siapa? Oleh menantunya Rasulullah, namanya Sayyidina Ali. Bawa ke Basrah. Di Basrah membangun masyarakat. Istrinya dibawa, anak Rasulullah. Cucu Rasulullah dibawa, namanya Sayyidina Hasan Husain. Di Basrah dibangun. Nah, orang-orang di luar Arab ngelihat ini kok masyarakat sama di Arab kok sama ini, gimana ceritanya? Rasulullah di sana begitu dipatuhi, ini Sayyidina Ali di Basrah juga dipatuhi. Perdagangannya bagus, berkeluarganya bagus. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dicontoh sama Sayyidina Ali. Lama-lama orang Persia ini kesengsem, tahu kesengsem? Sangat tertarik, pengen juga punya masyarakat seperti masyarakat Sayyidina Ali. Akhirnya Raja Rustam atau Raja Rustum, Raja Persia, pengen mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya terjadilah pernikahan antara anak Raja Persia dengan Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian ini jadi besar di situ. Nah, Raja Rustum ini masuk Islam. Karena Raja Rustum masuk Islam, maka beralih dari agama Majusi menjadi Muslim. Nah, orang Majusi itu nyembah api. Nah, kalau menyembah api ditaruh di bangunan tinggi, bangunannya bernama Manaro. Begitu masuk Islam, Manaronya ditaruh depan masjid tanpa api. Semua orang melihat loh, kalau masjid Islam punya Manaro kok bagus. Maka kemudian semua orang-orang bangun Manaro. Sampai di Al-Muqsin namanya Menara, itu Majusi. Tiba-tiba di Arab terjadi persengketaan. Madinah karena kekhalifahan Sayyidina Ali disuruh pulang, karena disuruh pulang terbunuh di sana. Sayyidina Husain pulang terbunuh juga di tengah jalan. Nah, di tengah jalan ini terbunuh. Nah, inilah. Nah, imbasnya apa? Karena Sayyidina Husain ini terbunuh pas kapan? Tanggal 10 Muharram. Makanya kalau bulan Muharram termasuk di Indonesia biasanya ditandai dengan peringatan santunan anak yatim untuk memperingati terbunuhnya Sayyidina Husain dan cucu-cucu Rasulullah yang lain. Termasuk di sini ada bubur merah, bubur putih untuk menandai tumpahnya darah cucu Rasulullah. Lah kalau orang Iran karena merasa orang Iran itu hubungan kekeluargaannya dekat, Sayyidina Husain terbunuh, orang Iran tidak bisa berbuat apa-apa, maka orang Iran melukai dirinya sendiri. Kalau orang Jawa bilang belopati namanya. Nah gitu, jadi sampean jangan ribut. Lah kenapa kemudian kok selalu katakan ini Syiah? Ini Syiah, ya karena ada persoalan yang sangat pribadi sebenarnya. Kenapa? Termasuk Maulid Nabi itu tidak ada di Arab. Salah satunya yaitu kenapa? Karena orang kalau di Arab dulu Maulid Nabi paling rame itu di Makkah Madinah. Di Makkah Madinah itu Maulid itu paling rame. Kesaksian Ibnu Hajar Al-Haytami, orang Makkah tumplek-plek di tempat lahirnya Rasulullah. Orang Madinah tumplek-plek di makam Rasulullah, bikin maulid, terus habis itu keluar di jalan-jalan, pesta, makan dan segala macamnya. Cuman di Makkah sama Madinah setiap ada maulid pasti teringat cucu Rasulullah yang
terbunuh. Lah kalau sudah ingat cucu Rasulullah yang terbunuh, semua ingat pembunuhnya. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, pasukannya Yazid membunuh Sayyidina Husain. Lah orang-orang ini semua dari kampung yang namanya kampung Najd. Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar kampungnya juga Najd. Akhirnya semua membicarakan orang Najd. Dilalah Ibnu Sa'ud kampungnya juga Najd. Dilalah Muhammad bin Abdul Wahab yang nulis kitab Kasyfus Syubhatil Khaliqil Ardi Was Samawat, itu juga orang Najd. Yang membuat Wahabi itu Najd juga. Ini khawatir jangan-jangan membicarakan Najd di Maulid Nabi menjadi gerakan politik meruntuhkan kekuasaan Ibnu Sa'ud. Maka Abdurrahman bin Abdul Aziz melarang Maulid Nabi dari Makkah, dari Madinah. Jadi pelarangannya pelarangan politik. Nah sekarang sudah mulai sadar, maka sekarang boleh lagi peringatan Maulid Nabi, tapi butuh waktu yang lama. Orang-orang ini butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena kelompok Islam yang seperti ini tumbuhnya memang jauh dari Rasulullah, jauh dari kampungnya jauh, orang-orang Najd. Maka kalau orang jauh itu biasanya kalau pergi ke tempat yang jauh, kalau tidak ada penunjuknya itu bisa kesasar. Maka orang-orang ini selalu tanya GPS-nya mana, kan gitu. Karena memang tumbuhnya bukan tumbuh dari keluarga Rasul. Nah yang satu memang tumbuh dari keluarga Rasul, maka ngerti. Sayyidina tahu dari dulu, Ilaruhi tahu, Maulid Nabi tahu, tapi yang jauh ini nggak pernah tahu itu. Makanya kok nggak ada beritanya ya gitu. Maka dicari dalam Quran dan Sunnah. Lah karena peristiwa itu akhirnya Sayyid Ali Zainal Abidin tidak pulang lagi ke Makkah atau ke Madinah untuk menghindari konflik, maka menjauh. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin punya anak namanya Sayyid Muhammad Bakir, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh. Punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh. Punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah jauh. Punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, tambah jauh. Lah punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara, terutama Jawa. Namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Karena orang Jawa waktu itu punyanya Hono Coroko, maka orang Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Itulah ngajar di sini, ngajar ngaji di sini, ketemu dengan Aksani Takwim yang pesek-pesek rembes, yang tidak pernah kebayang sebelumnya. Itu ketemu dengan manusia gini, Syekh Ahmad Jalaluddin, ketemu dengan kekuasaan Majapahit. Ini gimana cara mengislamkannya? Maka prinsip baladil amin diterapkan di sini. Jangan sampai Islam mengganggu keamanan bangsa dan negara yang ada di Nusantara. Maka Allah dikenal di sini pakai bahasa sini, pangeran. Syekhun Ustadzun tidak dikenal di sini pakai bahasa sini, namanya kiai. Tidak mengenal di sini tilmidun muridun, tapi bahasa sini mengenalnya santri. Sholat tidak dikenal di sini, kenalnya sembahyang. Karena kalau dipaksakan dengan bahasa sana terjadi keributan, tidak tercipta baladil amin. Nah ini prinsip dasar. Nah Sayyid Ahmad Syekh Jumadil Kubro punya anak punya murid namanya Samsuddin, pindah Jawa Barat sini daerah Kerawang, bikin pesantren di daerah Kuro Kerawang situ. Punya murid Datuk Kahfi pindah Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang akhirnya salah satunya adalah menaklukkan Sunda Kelapa. Yang punya anak namanya Hasanuddin pindah Banten.
langsung berhadapan dengan pusatnya namanya Pajajaran.